Afdhalul fadhaili utawi luweh utama-utamane kautamaan. Antasila iku yen to nyambung sapa sira. Man ing wong kota aka kang ngutus sapa wong ka ing sira. Watu tia lan maringi sapa sira. Man ing wong haramaka kang ngalang-alangi sapa wong ka ing sira. Watasfaha lan ngapura sapa sira. Amman saking wong dolamaka kang dolim sapa wong ka ing sira. Rawahu ngriwayatake hadis sapa At-Tabrani sapa Imam Tabrani an Muad saking sahabat Muad bin Jabal. Jadi fadilah atau keutamaan yang paling utama itu adalah kalau kamu mau menyambung tali silaturahmi pada orang yang memutuskan persaudaraan dengan Anda. Fadilah itu apa? Keutamaan itu apa? Keutamaan itu ikut sebagian ulama itu adalah nama untuk keistimewaan yang ada pada seseorang dibandingkan yang lain, itu namanya fadilah. Jadi kalau misalkan ada orang yang pintar di antara orang-orang biasa, itu namanya fadilah, keistimewaan yang ada pada diri seseorang dibandingkan yang lain. Ada yang mengatakan fadilah itu adalah perkara yang dengannya orang itu menjadi mulia atau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan atau di sisi makhluknya. Ini namanya fadilah. Jadi fadilah yang utama ikut hadis ini itu ada 3. Pertama apa? Pertama, kalau kamu mau menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan kekerabatan. Jadi kalau dalam hadis lain diterangkan, kalau ada orang itu memutus tali silaturahmi, maka seandainya dia ikut pengajian, maka malaikat rahmat itu tidak mau turun dalam pengajian tadi. Kenapa? Karena ada orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi kalau tidak salah dalam salah satu hadis itu diterangkan, suatu saat ketika Kanjeng Nabi itu sedang jagungan atau ngaji lah namanya sama sahabat-sahabat, beliau itu heran, loh kenapa tidak ada malaikat yang turun di sini? Maka dia tanya pada jamaahnya, kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi di antara kalian, silahkan berdiri dan keluar dari sini. Dan jangan kembali kecuali kalau dia mau menyambung tali silaturahmi. Maka kemudian ada seorang sahabat akhirnya keluar, berdiri, dia datang ke rumah saudaranya, kemudian dia minta maaf, artinya menyambung tali silaturahmi lagi. Maka kemudian ketika dia kembali, Rasulullah mengatakan, seandainya ada pengajian, kok di dalamnya ada satu orang pesertanya itu memutus tali silaturahmi, maka malaikat tidak mau turun dalam pengajian tadi. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasanya pengaruh memutus tali silaturahmi, tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi berdampak pada orang lain dalam kelompoknya tadi. Kemudian keutamaan yang paling utama yang kedua itu adalah watu tiaman haromaka. Anda memberi seseorang yang tidak pernah memberi pada Anda. Anda tidak memberi sesuatu kepada orang yang pelit. Anda punya tetangga yang tidak pernah namanya ngasih berkat, ngasih jajan atau ngasih apa, tidak pernah. Nah, pokoknya pelitnya bukan main. Tapi kalau ketika Anda punya rezeki, Anda bancaan, Anda kasih berkat, Anda kasih sesuatu. Nah, itu namanya makom Anda itu makanya sudah bukan makom adil lagi. Makomnya namanya makom ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu artinya antusina ilaman asa ilaika. Jadi Anda itu berbaik-baik kepada orang yang berbuat jelek kepada Anda. Kalau misalkan ada orang baik, Anda balas kebaikannya itu wajar. Ada orang ngasih Anda, kemudian dibalas dengan mengasihi orang itu tadi kan wajar. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah memberi, pelit, kemudian Anda kasih sesuatu, nah itu kan berarti Anda namanya ihsan. Nah, kadang-kadang kan di masyarakat tuh, nggak usah kayak Pak Kui pelit. Itu berarti
Ini namanya makomnya baru makom adil, bukan ihsan. Nah, ini bisa berbuat semacam ini adalah keutamaan yang paling utama tadi. Watasfa an amman dolamaka. Kemudian perkara yang ketiga yang termasuk keutamaan yang paling utama itu kalau Anda bisa memaafkan pada orang yang berbuat dolim kepada Anda. Ada orang suka ngerasani Anda cuek saja, Anda maafkan saja. Nah, ini berarti Anda termasuk punya keutamaan yang biasanya itu yang sangat terpengaruh dengan gosip-gosip, omong-omong itu adalah wanita, ya toh? Istri Anda, ibu Anda, atau yang saudara perempuan Anda, itu paling banyak biasanya tidak tahan dengan gosip-gosipnya. Nah, jadi kadang-kadang ya istri saya kan juga curhat sama saya. Kadang dia itu curhat sudah berbuat baik pada tetangganya, kadang kok balasannya kurang baik. Ya itu berarti dimaafkan saja lah. Nah, itu berarti orang bodoh. Dia itu bukan ahli ma'ruf, ahli yang sebetulnya tidak berhak mendapatkan kebaikan. Nah, kemarin kalau sudah diterangkan bahwasanya orang yang ahli ma'ruf itu ketika dia mendapatkan kebaikan akan membalasnya. Nah, itu namanya ahli ma'ruf. Setidaknya ya bersyukur, memuji kepada yang berbuat ma'ruf tadi. Nah, kalau ada orang dikasih kebaikan kok tidak mau bersyukur, berarti dia bukan ahli ma'ruf. Gitu kan? Jadi kalau ada orang zalim kepada Anda, kemudian Anda cuek, Anda maafkan saja, maka berarti Anda termasuk punya keutamaan yang luar biasa. Kadang-kadang ya istri saya tak kasih tahu, pas cuek saja lah. Kalau saya ini di kampung dulu ya juga sering dirasani, tapi ya saya cuek saja. Kenapa kok cuek? Orang-orang kan tidak tahu, kan itu kan. Tidak tahu gimana sebenarnya, ya biarkan saja lah. Dan yang kedua, lebih tahu untung. Kenapa kok untung? Ketika saya dirasani, maka dosa-dosa itu berkurang. Dosa-dosa saya itu ditanggung mereka. Karena enak toh. Karena itu dulu ada salah seorang ulama salaf itu, kalau dia misalkan dirasani tetangganya, maka dia justru memberikan hadiah, entah kue, entah jajan, entah buah kepada orang yang ngerasani. Kenapa kok semacam itu? Karena dia bersyukur. Berarti kejelekan saya berkurang, ditanggung sama dia. Nah, gitu kan. Ini ulama masalah semacam itu. Jadi tidak terus marah-marah, membela diri, enggak usah lah. Waktu itu akan membuktikan siapa yang baik dan siapa yang kurang baik. Jadi ini ikut hadisnya. Hadis apa ini? Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis sapa Imam At-Tabrani an Mu'adzin saking sahabat Mu'ad bin Jabal. Kalau ikut Imam Ghazali, sebetulnya keutamaan itu pusatnya hanya 4 saja. Ikut Imam Ghazali. Pertama adalah hikmah. Yang kedua sajaah. Nah, yang keempat, yang ketiga kemudian namanya kalian tadi. Iffah. Yang keempat namanya adalah. Tak terangkan satu-satu. Hikmah itu apa? Hikmah itu artinya ucapan-ucapan yang kita sampaikan pada orang lain itu ada manfaatnya. Ada kebaikan yang disampaikan dalam masalah tadi. Jadi ngomongnya diatur. Ngomong itu tidak sembarangan. Jadi kalau ikut pepatah itu mulutmu harimaumu, ya toh? Kadang-kadang mulut itu bisa bikin bencana, kadang bisa bikin kebahagiaan. Jadi hikmah ini adalah keutamaan yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan sesuatu yang ada hikmahnya, ada kebaikannya, itu menunjukkan bahwasanya akal kita itu kuat. Akal kita itu gampangnya gampangnya gimana ya? Gampangnya bersih. Gampangnya itu tidak terpengaruh dengan kotoran-kotoran, tidak terpengaruh dengan sifat-sifat tercela. Ini namanya menunjukkan bahwasanya akal kita itu kuat. Yang kedua, keutamaan yang kedua namanya adalah as-sajaah. Saja itu keberanian. Tapi keberanian ini karena kebenaran.
Nah, dalam bahasa Arab itu kan ada namanya saja'ah, ada namanya jaro'ah. Nah, jaro'ah itu apa? Jaro'ah itu keberanian tapi ngawur. Nah, ngawur, tak benar, tak salah, itu ngawur. Contohnya misalkan kalau ada perguruan silat, entah SH, entah apa, kemudian ada temennya itu dipukul, langsung mereka ikut ngeroyok. Nggak tahu yang betul yang mana, yang salah yang mana. Itu namanya jaro'ah, berani tapi ngawur. Kan gitu kan? Tapi kalau saja'ah, itu berani memang karena benar. Nah, berani karena benar. Nah, keberanian yang karena kebenaran tadi, itu sebetulnya menunjukkan keutamaan dari kekuatan kemarahan. Kekuatan dari kemarahan. Kemudian ada yang ketiga namanya iffah. Iffah itu artinya menjaga diri dari perkara-perkara yang haram atau subhat. Haram atau subhat lah, gampangnya semacam itu. Kenapa kok semacam ini? Karena iffah ini menunjukkan bahwasanya kita bisa memiliki kekuatan untuk mengontrol nafsu, mengontrol keinginan kita. Nah, kalau orang tidak bisa mengontrol hawa nafsu atau keinginan, maka kadang terpengaruh dengan perkara yang haram. Nah, kalau Anda bisa iffah, menjaga diri dari perkara yang haram, menjaga diri dari perkara yang subhat, berarti kontrol akan keinginan atau nafsu Anda itu berarti kuat sekali. Kemudian yang ketiga, yang keempat namanya al-adalah, keadilan. Jadi kalau orang itu sudah akalnya kuat, kemudian kekuatan kemarahannya kuat tadi, ditunjukkan dengan keberanian, kemudian ada iffah, artinya kekuatan untuk mengontrol nafsu atau keinginan, maka ada perlu yang mengatur ketiga hal tadi. Nah, itu namanya adalah. Adalah itu keadilan. Kadang itu di suatu tempat kita perlu keberanian, kadang tidak diperlukan. Kadang di suatu tempat itu kita perlu mengucapkan hikmah, kadang tidak perlu mengucapkan hikmah. Gitu. Contohnya semacam salah satu penasihat dari Raja Anusirwan yang sering dikutip oleh para ulama, namanya Busur Jamhar. Nah, Busur Jamhar itu cerita, dia ditanya sama seseorang, "Baik Busur Jamhar, kenapa kamu kok tidak membalas celaan orang-orang yang mencela kamu? Kamu itu banyak dipaido, banyak diejek sama orang-orang lain. Kenapa kok tidak kamu balas?" Ya, orang-orang yang mencela saya, orang-orang yang mengejek saya itu orang-orang yang bodoh. Karena mereka bodoh ya tidak usah dibalas. Masa kalau ada orang buta kita suruh melihat? Kan tidak bisa loh. Kalau ada orang bisu, masa kita suruh bicara? Ya tidak bisa. Karena mereka bodoh, mereka tidak tahu apa maksud dan tujuan saya. Karena itu ketika mereka mengejek atau mencela saya, tak biarkan saja. Nah, itu di luar akal kemampuan mereka. Nah, ini orang yang bijaksana semacam itu. Karena itu kalau nanti kita berhadapan dengan orang-orang yang bodoh, ya kita nyantai saja lah. Nah, misalkan yang banyak terjadi, ada orang yang baru masuk, orang yang baru hijrah kemana, orang yang baru mempelajari agama Islam, kemudian dia menjelek-jelekan ulama, menjelek-jelekan kiai, menganggap dirinya paling benar sendiri. Nah, itu namanya orang yang bodoh. Tidak usah ditanggapi. Ya, semakin ditanggapi, semakin menjadi. Kalau kita cuek, ya tidak ada apa-apanya. Kan gitu kan. Nah, maka ikut Busur Jamhar itu orang-orang yang semacam itu sama dengan orang yang buta. Masa tak paksa melihat? Oh, macam orang yang bisu, masa tak paksa untuk bicara? Ya tidak usah lah. Kita yang yang akalnya itu beres, yang kita itu waras, namanya yang ngalah, gitu loh, nggak usah ditanggapi. Nah, karena itu Anda perhatikan kalau ulama-ulama NU kadang dicela sama orang kelompok lainnya biasa nyantai, tidak pernah marah-marah, ya tak? Tidak pernah bingung bikin klarifikasi dan macam-macam. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok yang lain yang kadang-kadang ketika kiainya ustadznya atau ulamanya itu gampangannya disalah-salahkan, dijelek-jelekan, mereka bingung demonstrasi membela kiai ulamanya atau ustadznya tadi. Tidak perlu, itu tidak perlu.